Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan tugas kami tentang Project Electronic Library. Sebelum itu kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Rizky Roswalillahi. Selanjutnya, Nama saya Putri Amalia. selanjutnya, Nama saya Kristianto. selanjutnya, Nama saya Nanda Zara Zahira. Nama saya Jara Cahaya Prabesti Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari library, yaitu perpustakaan digital adalah suatu sistem perpustakaan yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi melalui perangkat digital atau platform yang memungkinkan pengguna untuk mencari, mengakses, dan menggunakan koleksi perpustakaan secara online. Di sini ada visi misi yang kami buat, di mana visinya menjadi perpustakaan digital yang terintegrasi dengan menyediakan berbagai layanan yang mudah diakses untuk memungkinkan pengguna memperoleh akses ke sumber daya digital terkini dari berbagai bidang. Misi dari library yang pertama itu pengembangan koleksi yang bermutu sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas. Yang kedua, menyediakan jasa layanan peminjaman koleksi, referensi, dan penelusuran informasi bagi pengguna perpustakaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi perpustakaan seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan. Yang keempat, menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman dan kondusif untuk pengguna belajar dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan e-library, adanya layanan perpustakaan digital untuk mempermudah pencarian informasi yang ada pada koleksi objek informasi seperti dokumen, gambar, dan database dalam bentuk format digital dengan tepat, cepat, dan akurat, serta dapat memberikan layanan berupa layanan download koleksi buku digital, e-journal, dan kumpulan artikel yang terdapat pada koleksi perpustakaan digital lainnya. Selanjutnya ada manfaat e-library. Yang pertama, bagi sekolah mempermudah proses peminjaman, pengembalian, dan pendataan buku sehingga tidak lagi terjadinya antrean panjang dan dapat meningkatkan layanan yang diberikan. Yang kedua, mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan pengelolaan data anggota, data buku, transaksi peminjaman dan pengembalian, penerimaan buku, denda, dan pencetakan laporan. 3. Bagi siswa atau siswi diharapkan mempermudah mendapatkan informasi buku-buku dengan cepat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya, keunggulan yang pertama dapat menghemat ruang. Yang kedua, koleksi yang ada di perpustakaan digital sendiri merupakan sebuah koleksi dokumen berbentuk digital. Oleh karenanya, penyimpanan pada perpustakaan digital akan lebih efisien. Yang ketiga, memiliki akses ganda. Yang keempat, tidak ada batasan ruang dan waktu. Yang kelima, perpustakaan dapat dengan mudah mengakses perpustakaan digital di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, koleksi yang berada pada perpustakaan digital dapat berbentuk multimedia. Yang ketujuh, pada perpustakaan digital tidak hanya berbentuk koleksi teks atau gambar saja, tetapi dapat berbentuk sebuah kombinasi teks, gambar, juga suara. Selain itu, koleksi yang ada pada perpustakaan digital ini dapat menyimpan dokumen film, dapat menyimpan dokumen film. Yang kedelapan, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya, untuk kekurangannya, sini dalam hak cipta, seorang penulis dapat dengan bebas ditransfer oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Di sini digitalisasi melanggar undang-undang hak cipta sebagai konten. Terus yang kedua, di sini ada kecepatan akses. Karena banyak komputer yang terhubung ke internet, kecepatan aksesnya menurun secara wajar. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan saat sedang membaca. Yang ketiga yaitu ada biaya awal tinggi. Biaya infrastruktur
perpustakaan digital, yaitu biaya perangkat keras, perangkat lunak, penyewaan sirkuit umumnya sangat tinggi. Selanjutnya di sini ada lingkungan. Lingkungan perpustakaan digital tidak dapat memproduksi lingkungan perpustakaan konvensional, yang mana image perpustakaan dengan rak dan buku-buku tersusun, kemudian dibaca secara langsung. Sebab bagi beberapa orang menganggap bahan bacaan tercetak lebih mudah daripada bahan bacaan di layar komputer. Selanjutnya analisa kebutuhan sistem. Yaitu ada yang pertama, sistem dapat memberikan informasi bagi pengunjung website bagaimana cara menjadi donatur untuk perpustakaan digital. Yang kedua, sistem menyediakan halaman atau form pendaftaran bagi pengunjung yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota atau member. Yang ketiga, sistem memberikan layanan download koleksi buku digital atau e-book, jurnal digital atau e-jurnal, majalah digital atau e-magazine, dan kumpulan artikel yang terdapat pada koleksi perpustakaan digital. Yang keempat, yaitu sistem dapat melakukan pengecekan apakah username dan password yang dimasukkan oleh anggota sudah benar ketika anggota melakukan login. Selanjutnya adalah desain prototipe. Pada gambar di atas merupakan tampilan awal saat membuka web e-library untuk melakukan login akun atau bagi pelanggan baru untuk membuat akun terlebih dahulu sebelum melanjutkan tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya, di gambar selanjutnya, setelah melakukan login, kita menunjukkan tampilan di mana para pengunjung diharapkan untuk memilih jenis layanan apa saja yang diinginkan. Setelah memilih jenis layanan yang ada, maka akan muncul tampilan seperti gambar nomor 4, menunjukkan layanan apa saja yang sudah dipilih oleh pengunjung. Setelah memilih jenis layanan, maka tampilan web akan seperti gambar 4, 5, dan 6 yang berisi format profil pengguna, e-book, e-jurnal, dan peminjaman buku. Setelah itu pilih layanan yang akan diinginkan. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap sistem informasi perpustakaan, maka didapat suatu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi perpustakaan yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai bahan pustaka yang dimiliki beserta kondisinya secara akurat dan lengkap serta perkembangan bahan pustaka yang dimiliki. Yang kedua, proses yang dilakukan antara lain pendekatan buku, pendekatan anggota, pencarian bahan pustaka, cetak kartu anggota, cetak surat keterangan bebas perpustakaan, cetak labelisasi buku, transaksi peminjaman maupun transaksi pengembalian buku perpustakaan beserta penerapan denda. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan meliputi laporan koleksi bahan pustaka, laporan data anggota, laporan transaksi peminjaman dan pengembalian serta laporan penerimaan denda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.